wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua. Kemarin kita masuk pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, agar lebih semangat lagi, Ibu mau kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sudah semangat semuanya? Ibu harap semuanya sudah semangat ya. Jangan lupa menyiapkan alat tulisnya untuk belajar. Sekarang silahkan simak video pembelajaran berikut ini ya anak-anak. Tito dan Dina sedang melakukan percakapan. Nah, percakapannya adalah tentang membahas Indonesia. Kata Tito, "Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya." Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Salah satu contoh hidup yang selaras dengan lingkungan adalah kita memanfaatkan sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita. Adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membaca teks bacaan berikut. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramid hierarki kebutuhan air berikut. 10 liter untuk minum, 20 liter untuk memasak, 30 liter kebersihan diri, 40 liter mencuci pakaian, 50 liter membersihkan rumah, 60 liter menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga, 70 liter untuk sanitasi. Banyak bukan kebutuhan yang harus diperlukan oleh manusia? Namun persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Nah, di pembelajaran sebelumnya ada tentang penebangan pohon secara liar. Nah, itulah yang menyebabkan tidak terserapnya air ke dalam tanah karena pohon-pohon di gunung dibabat secara habis dan tidak
dengan pengawasan pemerintah. Untuk itu, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghemat penggunaan air. Nah, anak-anak di rumah harus menghemat penggunaan air. Jika tidak digunakan, silakan dimatikan keran-keran airnya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, membuat lubang serapan. Lubang serapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserat ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Bagaimana anak-anak? Siap melakukan 3 langkah tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Jika siap, dimulai dari diri sendiri dulu ya. Jika sudah mandi atau mencuci piring atau mencuci baju, kalian bisa mematikan keran air di rumah agar bisa menghemat air bersih. Nah, ini bisa untuk kita berjaga-jaga agar tahun ke tahun kita tidak mengalami krisis air bersih. Kalau tadi kita sudah membahas tentang 3 tindakan untuk mencegah krisis air bersih. Sekarang ibu mau bertanya nih sama anak-anak, apakah yang dimaksud air bersih? Mengapa air bersih penting bagi kehidupan? Apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Berdasarkan bacaan yang di atas tadi, buatlah kesimpulan tentang hal tersebut. Nah, silahkan anak-anak membuat tabel di sini, seperti contohnya di sini, di dalam buku tulis kalian ya anak-anak. Silakan dikerjakan. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Jadi, kita harus menjaga ketersediaan air bersih ya anak-anak. Sekarang, identifikasilah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Contohnya nih, ibu kasih tahu ya contohnya seperti di dalam tabel berikut. Yang pertama, kewajiban terhadap ketersediaan air. 1. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Nah, contoh untuk hak terhadap ketersediaan air bersih. 1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ada beberapa yang masih kosong. Silahkan kalian kerjakan di rumah, ditulis di buku tulis, kemudian kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian ya jika kalian tidak bisa atau kebingungan bagaimana cara mengisinya. Begitu ya anak-anak. Tadi kita sudah membahas tentang lingkungan. Nah, sekarang siapa yang mau bernyanyi bersama-sama dengan ibu? Mari kita nyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku,
ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah hafal semua lagunya? Jika belum hafal, silahkan dinyanyikan kembali bersama-sama dengan orang tuamu, temanmu, adikmu, kakakmu, ataupun saudaramu di rumah. Oke anak-anak, hari ini kita sudah membahas tentang lingkungan, terutama menjaga ketersediaan air bersih. Nah, caranya untuk menjaga ketersediaan air bersih, tadi kita harus mematikan keran air jika tidak digunakan. Nah, jangan dibiarkan keran airnya terus-terusan terbuka ya anak-anak, karena itu adalah salah satu bentuk kita tidak menghemat kebersihan air bersih. Cara untuk menghemat dan menjaga ketersediaan air bersih adalah mematikan keran air jika tidak digunakan. Nah, baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.